Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muria dengan nomor NIM 2892150252, kelas reguler plus Prodi Manajemen. Dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto, SSOS MM. Di sini saya akan mempresentasikan UTS Typing Tutor. Materi pembahasan yang pertama, pengertian dan fungsi-fungsi mesin ketik manual, elektronik, dan komputer. Yang kedua, teori tentang penempatan jari pada touch basis saat mengetik. Yang ketiga, teori fungsi menulis rata tengah, cetak miring, cetak tebal, dan garis bawah. Yang keempat, aplikasi rapid typing dan typing master. Kemudian kesimpulan dan saran. Pembahasan atau pengertian mesin ketik atau mesin tik adalah mesin atau alat elektronik dengan sebuah set tombol-tombol yang apabila ditekan menyebabkan huruf dicetak pada dokumen, biasanya kertas. Dari awal penemuannya sebelum tahun 1870 sampai pada abad 20, mesin ketik banyak digunakan oleh para penulis profesional dan pekerja di kantor. Sejak saat itu, mesin ketik telah menjadi bagian dari bisnis perusahaan dan menjadi produk komersial di seluruh dunia. Walaupun masih populer dengan beberapa profesi seperti penulis, mesin ketik fungsinya telah teralihkan dengan kehadiran mesin lain. Pada akhir dasawarsa 1980-an, mesin pengolah kata dan komputer pribadi atau personal komputer telah menggantikan fungsi mesin ketik di beberapa negara di dunia bagian barat. Walaupun demikian, mesin ketik masih digunakan di beberapa negara tertentu di dunia hingga saat ini. Pengertian mesin ketik manual, elektronik, dan komputer. Yang pertama, mesin ketik manual. Mesin ketik manual adalah mesin tik yang cara kerjanya sepenuhnya manual dengan tenaga manusia. Mesin tik ini biasanya dijumpai sehari-hari pada kantor-kantor dan rumah-rumah yang masih menggunakan mesin ketik manual. Kemudian mesin ketik elektronik. Mesin ketik elektronik mesin kantor yang rangkaian komponennya bersifat elektronis dengan mempergunakan sumber tenaga power source dari baterai atau AC adaptor. Mesin ini hanya dapat digerakkan dengan menggunakan tenaga listrik. Dan kemudian yaitu komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika. Dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmetika, tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Fungsi-fungsi mesin ketik manual, elektronik, dan komputer. A. Mesin ketik manual. Mesin ketik manual mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengetik berbagai macam surat. Yang kedua, mengetik naskah atau teks. Yang ketiga, mengetik tabel atau daftar dan sheet stensil. Yang keempat, mengetik pekerjaan-pekerjaan kecil seperti kwitansi. B. Mesin ketik elektronik. Mesin ketik ini memiliki kemampuan menghasilkan dokumen yang profesional, antara lain indent, centric, punctuation, kolom layout, decimal, tabulation, garis vertikal, line framing, dan tab-tab centering. Yang ketiga, C. Komputer. Fungsi-fungsi yang paling utama adalah melakukan pemrosesan berbagai macam data dan informasi adalah data yang diproses oleh komputer. Data yang diproses akan menghasilkan output, yaitu berupa informasi. Data input, data processing, data output, data storage, data movement. Teori tentang penempatan jari pada touch basic saat mengetik. Yang pertama, posisi jari secara tepat. Penempatan jari pada tombol keyboard menjadi salah satu kunci seseorang mampu menulis cepat.
Salah satu jari bagian kiri, jari kelingking. Jari kelingking itu huruf A, Q, Z, angka 1, tombol shift, tab, dan caps lock. Dan jari manis huruf W, S, X, dan angka 2. Jari tengah huruf E, B, C, dan angka 3. Jari telunjuk huruf R, E, T, V, G, B, Y, dan angka 4, 5, 6. Dan yang kelima jempol, tombol space, dan ALT. Dan jari bagian kanan, jari telunjuk huruf Y, U, H, J, B, N, M, dan angka 6 dan 7. Jari tengah huruf I, K, tanda koma, dan angka 8. Jari manis huruf L, O, tanda titik, dan angka 9. Jari kelingking huruf P, tanda titik, koma, dan tanda miring. Kemudian jempol, tombol space, dan ALT. Teori fungsi menulis rata tengah, cetak miring, cetak tebal, dan garis bawah. Yang pertama, rata tengah. Rata tengah biasanya digunakan untuk menulis judul quotes dan beberapa kalimat atau paragraf. Ditonjolkan oleh penulis. Tombol keyboard untuk membuat rata tengah adalah kombinasi CTRL-E. Blok teks atau paragraf yang ingin dibuat menjadi rata tengah. Kemudian klik pada menu Home, klik Center pada grup pengaturan paragraf. Kita juga bisa menggunakan tombol cepat CTRL-E pada keyboard untuk membuat teks rata tengah. Yang kedua, cetak miring. Huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, nama majalah, dan nama surat kabar yang ada dalam sebuah kalimat. Hal ini juga berlaku dalam penulisan daftar pustaka. Yang ketiga, cetak tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab, serta judul dan subjudul dalam tulisan. Yang keempat, garis bawah. Garis bawah atau underline yaitu garis yang ditempatkan di bawah kata atau kalimat. Menurut KBBI, garis bawah yaitu garis yang dibuat di bawah tulisan, huruf, kata, kalimat, dan sebagainya. Untuk menyatakan bahwa kata atau kalimat dan sebagainya yang diberi garis itu penting. Aplikasi Rapid Typing dan Typing Master. Rapid Typing adalah sebuah program yang ditunjukkan untuk para pengguna yang ingin meningkatkan keahlian mengetik. Karena hal tersebut sangatlah penting. Anda akan menghemat banyak sekali waktu jika Anda tahu cara mengetik. Rapid Typing memiliki antarmuka yang sederhana namun indah dan mudah digunakan. Kemudian Typing Master. Menurut Rizaldi pada tahun 2012, Typing Master atau yang lebih dikenal dengan Typing Master Pro adalah sebuah software yang dapat melatih kecepatan mengetik. Typing Master ini dapat membantu siapa saja yang ingin belajar mengetik 10 jari tanpa melihat tombol keyboard. Kesimpulan yaitu mesin ketik atau mesin tik adalah mesin atau alat elektronik dengan sebuah set tombol-tombol yang apabila ditekan menyebabkan huruf dicetak pada dokumen, biasanya kertas. Mesin ketik manual adalah mesin tik yang cara kerjanya sepenuhnya manual dengan tenaga manusia. Mesin tik ini biasanya dijumpai sehari-hari pada kantor-kantor dan rumah-rumah yang masih menggunakan mesin ketik manual. Mesin ketik elektronik. Mesin kantor yang rangkaian komponennya bersifat elektronis dengan mempergunakan sumber tenaga power source dari baterai atau AC adaptor. Mesin ini hanya dapat digerakkan dengan menggunakan tenaga listrik. Saran, sebaiknya mesin ketik diperbaiki lagi agar suaranya tidak begitu keras sehingga tidak akan mengganggu orang dan dibuat seefisien karena menggunakan tenaga manusia sepenuhnya. Demikian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.